Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas SIB akan mempresentasikan mengenai hasil rancangan aplikasi untuk proyek besar kami dan beserta GUI untuk aplikasi dengan menggunakan IntelliJ Java IDE. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Prioni dengan NIM 052. Perkenalkan, saya Maulana Dimas Ikiana Kauri Akilasya dengan NIM 048. Perkenalkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan NIM terakhir 049. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM terakhir 065. Perkenalkan, nama saya Muzal Meliza dengan NIM terakhir 071. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai GUI Java IDE. GUI Java IDE adalah sebuah integrated development environment yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java dengan antarmuka pengguna grafis atau graphical user interface atau GUI. Dalam konteks ini, GUI Java IDE mengacu pada perangkat lunak atau lingkungan pengembangan yang khusus dirancang untuk memudahkan pembuatan, pengujian, dan pengelolaan aplikasi Java yang menggunakan GUI. Komponen utamanya yaitu yang pertama IDE adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai alat pengembangan dalam satu lingkungan yang kohesif. IDE Java umumnya mencakup editor kode, pengelola proyek, debugger, dan alat pengujian, serta alat visual untuk merancang GUI. Selanjutnya terdapat Java, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam lingkungan IDE. IDE Java umumnya kompatibel dengan berbagai versi Java, sehingga pengembangan dapat memilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Selanjutnya terdapat GUI Development Tools, yaitu alat bantu visual untuk merancang mengatur elemen GUI seperti tombol, kotak, teks, panel, dan jendela. Alat ini memungkinkan pengembangan untuk membangun antarmuka pengguna secara visual tanpa harus menulis kode GUI secara manual. Selanjutnya terdapat library dan framework GUI. IDE Java seringkali menyertakan library atau framework GUI sebagai swing atau JavaFX. Pengembangan dapat menggunakan komponen-komponen ini untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan menarik dengan lebih mudah. Selanjutnya terdapat pengujian dan debugging, di mana IDE Java menyediakan alat untuk menguji dan mendebug kode termasuk pengujian GUI. Ini memungkinkan pengembangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam aplikasi yang berbasis GUI. Selanjutnya terdapat integrasi dengan build tool, di mana IDE Java biasanya terintegrasi dengan alat-alat pengembangan seperti Apache Maven dan Green, yang memungkinkan otomatisasi proses pembangunan dan pengelolaan dependensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah konsep aplikasi. Fitur aplikasi yang pertama, pencarian tiket pesawat. Tab pencarian tiket. Pada tab pencarian tiket, pengguna memiliki kemampuan untuk mencari tiket pesawat dengan mengisi beberapa informasi penting, termasuk kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Hasil pencarian akan disajikan dalam sebuah dialog pop-up yang berisi tabel. Tabel ini akan menampilkan informasi seperti nomor penerbangan, kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket dan dari hasil pencarian. Yang kedua, pemesanan tiket pesawat. Tab pemesanan tiket memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket pesawat dengan mengisi informasi seperti nama penumpang, nomor penerbangan, maskapai, metode pembayaran, serta layanan tambahan seperti bagasi, makanan, dan asuransi. Data pesanan yang dimasukkan oleh pengguna akan otomatis ditambahkan ke dalam tabel pesanan yang terdapat di panel ini. Dengan ini, pengguna dapat dengan mudah melihat dan mengelola daftar pesanan mereka. Lalu yang ketiga, manajemen pesanan. Pada tab manajemen pesanan, pengguna memiliki kontrol penuh atas daftar pesanan tiket yang telah mereka buat sebelumnya. Pengguna dapat mengubah nama penumpang dalam pesanan dengan mengklik tombol ubah pesanan. Fitur ini berguna jika ada perubahan dalam detail pesanan.
Yang keempat, riwayat pemesanan. Tab riwayat pemesanan memungkinkan pengguna untuk melihat daftar lengkap pesanan tiket pesawat yang pernah mereka buat. Pengguna dapat melihat pesanan tertentu dari tabel ini dan mencetak tiket pesawat terkait dengan menekan tombol cetak tiket. Lalu yang kelima, informasi perjalanan. Pada tab informasi perjalanan, pengguna dapat mengakses informasi yang relevan dengan perjalanan mereka. Ini termasuk ketentuan bagasi yang mencakup berat dan dimensi maksimum serta aturan keamanan yang harus dipatuhi di bandara. Terdapat pula tombol unduh panduan perjalanan yang mengisi area teks dengan panduan perjalanan. Dalam contoh ini panduan perjalanan yang sederhana. Panduan ini memberikan informasi penting bagi penumpang sebelum melakukan perjalanan. Database. Aplikasi pemesanan tiket pesawat ini akan mengimplementasikan dua entitas utama dalam basis data, yaitu penerbangan atau flight, pesanan atau order dengan atribut-atribut berikut. Yang pertama, entitas penerbangan. Berisi nomor penerbangan dengan tipe data string digunakan sebagai kunci unik untuk mengidentifikasi setiap penerbangan. Lalu yang kedua, kota asal dengan tipe data string menyimpan informasi kota asal penerbangan. Lalu yang ketiga, kota tujuan dengan tipe data string menyimpan informasi kota tujuan penerbangan. Dan yang keempat, tanggal keberangkatan atau tipe data date menyimpan tanggal keberangkatan penerbangan dalam format tahun, bulan, hari. Lalu yang kelima, jumlah penumpang dengan tipe data integer menyimpan jumlah penumpang yang dapat diakomodasi dalam satu penerbangan. Lalu yang keenam, harga dengan tipe data double menyimpan harga tiket penerbangan. Dan yang kedua, entitas pesanan. Isi satu kode pesanan dengan tipe data integer digunakan sebagai kunci unik untuk mengidentifikasi setiap pesanan. Lalu yang kedua, nama penumpang dengan tipe data string menyimpan nama penumpang yang melakukan pemesanan tiket. Dan yang ketiga, penerbangan dengan tipe data foreign key ke penerbangan merupakan kunci asing yang menghubungkan pesanan dengan penerbangan yang dipesan. Lalu yang keempat, tanggal pesan dengan tipe data date menyimpan tanggal pemesanan tiket dalam format tahun, bulan, hari. Lalu yang kelima, maskapai dengan tipe data string menyimpan maskapai yang dipilih oleh penumpang. Yang keenam, total harga dengan tipe data double menyimpan total harga pesanan termasuk layanan tambahan jika ada. Dan yang ketujuh, metode pembayaran dengan tipe data string menyimpan metode pembayaran yang dipilih oleh penumpang. Dalam rancangan basis data ini, akan ada dua tabel terpisah, yaitu penerbangan dan pesanan. Tabel penerbangan akan memiliki relasi dengan tabel pesanan melalui kunci asing penerbangan yang akan menghubungkan setiap pesanan dengan penerbangan yang sesuai. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, masuk pada konsep GW pada sistem setiap fitur. Next. Fitur pencarian tiket pesawat. Tombol cari tiket. Setelah mengisi semua informasi pencarian, pengguna dapat menekan tombol cari tiket untuk memulai pencarian tiket. Proses pada program ini, program akan menjalankan metode action performance pada saat tombol cari tiket ditekan. Data pencarian dari input pengguna akan diambil dan pencarian akan dilakukan. Hasil pencarian akan ditampilkan dalam dialog pop-up berupa tabel yang berisi detail tiket pesawat yang sesuai dengan kriteria pencarian pengguna. Next. Nah, hasil pencarian tiket di sini, hasil pencarian tiket nanti akan tercetak seperti gambar pada sini. Terus ada nomor penerbangan, terus ada kota asal. Lalu masuk pada fitur pemesanan tiket pesawat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat dengan mengisi informasi pemesanan seperti nama penumpang, nomor penerbangan, maskapai, metode pembayaran, dan pilihan layanan tambahan. Tombol pesanan tiket. Setelah mengisi semua informasi pemesanan, pengguna dapat menekan tombol ini untuk memesan tiket pesawat. Lalu ada proses. Program akan menjalankan metode action performance saat tombol pesan tiket akan membuat objek pesanan baru dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Total harga akan dihitung berdasarkan harga penerbangan dan layanan tambahan yang dipilih. Setelah pesanan berhasil dibuat, dialog pop-up akan muncul untuk memberitahu pengguna bahwa pesanan tiket telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat fitur manajemen pesanan. Interface dari fitur ini seperti pada gambar. Next.
tombol ubah pesanan, pengguna dapat memilih salah satu pesanan yang ada di tabel pesanan dan menekan tombol ini untuk mengubah nama penumpang dalam pesanan yang dipilih. Program akan menjalankan metode action perform saat tombol ubah pesanan ditekan. Tombol ubah pesanan akan membuka dialog input teks yang memungkinkan pengguna mengubah nama penumpang dalam pesanan yang dipilih. Selanjutnya, terdapat fitur riwayat pemesanan. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat riwayat pesanan tiket yang telah mereka buat sebelumnya. Tombol cetak tiket, pengguna dapat memilih salah satu pesanan dari tabel riwayat pemesanan dan menekan tombol ini untuk mencetak tiket pesawat. Prosesnya, program akan menjalankan metode action perform saat tombol cetak tiket ditekan. Tiket pesawat akan dicetak dengan mengambil informasi dari pesanan yang dipilih. Hasilnya akan ditampilkan dalam dialog informasi yang mencakup nomor penerbangan, kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, nama penumpang, harga, maskapai, total harga, metode pembayaran, dan tanggal pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. UI yang selanjutnya adalah fitur informasi perjalanan. Fitur ini memberikan informasi tentang ketentuan bagasi dan aturan keamanan untuk perjalanan pesawat. Tombol unduh panduan perjalanan. Pengguna dapat menekan tombol ini untuk mengunduh panduan perjalanan. Untuk prosesnya, program akan menjalankan metode action perform saat tombol unduh panduan perjalanan ditekan. Panduan perjalanan akan ditampilkan dalam area teks yang dapat dibaca oleh pengguna. Next. Kesimpulannya, jadi sebelumnya kita telah mengeksplorasi pentingnya penggunaan GUI atau Graphical User Interface dalam aplikasi Java IDE. GUI memungkinkan pembuatan antarmuka yang menarik dan interaktif dalam pembangunan perangkat lunak. Pengembang memiliki pilihan teknologi antara Swing yang mapan dan Java FX yang lebih modern untuk membangun GUI yang sesuai dengan kebutuhan proyek. IDE Java menyediakan alat bantu visual yang memudahkan proses perancangan GUI. Praktik terbaik dalam pengembangan GUI seperti desain tampilan yang baik dan manajemen peristiwa yang efisien juga telah dibahas. Meskipun ada beberapa tantangan, pengembang dapat mengatasi mereka dengan pengetahuan yang tepat dan alat yang sesuai. Dengan demikian, penggunaan GUI dalam pengembangan aplikasi Java IDE dapat meningkatkan daya tarik dan fungsionalitas perangkat lunak, menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna akhir. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.